Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gegara bakar sampah, 3 rumah di Bukuan Palaran, Samarinda terbakar. Polisi di Samarinda masih menyelidiki perkara dugaan penganiayaan terhadap seorang kakek berusia 83 tahun. Taruna Wreda Nusantara 2024 diajak menanam di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku, Penajam, Pasir Utara. Taruna Wreda Nusantara 2024 yang masih menjalani latihan ini tengah menanam kembali kawasan Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku, Penajam, Pasir Utara. Total sebanyak 1.500 pohon endemik Kalimantan, seperti belangeran dan meranti yang ditanam. Dibuka. Kepala Penerangan Kodam 6 Mula Warman, Kolonel Kristianto menyatakan, penanaman pohon ini sekaligus mengenalkan kepada para taruna perkembangan pembangunan IKN. Salah satu hal penting yang harus mereka sadari adalah IKN Nusantara ini sangat berwawasan lingkungan dengan konsep kota hutan berkelanjutan. Para taruna ini mengetahui bahwa lokasi Ibu Kota Negara Nusantara ini bukan berada di tengah-tengah hutan hidrogen. Kita harus melakukan reforestasi untuk mendapatkan tropical rainforest, sehingga ke depan tanaman ini yang tadinya satu jenis monokultur bisa berubah menjadi hidrogen atau beberapa jenis. Yang ketiga, tujuan taruna ikut melakukan penanaman agar mereka ini bisa berinteraksi dengan masyarakat di sekitar lokasi Lasitarda. Pohon secara serentak dan secara bersama-sama. Terima kasih. Adik-adik taruna yang di belakang. Para taruna yang mengikuti Latsitarda Nusantara ini berasal dari Akademi Militer, Polisi, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Politeknik Siber Sandi Negara, dan Universitas Pertahanan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam, Pasir Utara. Dapat didorong percepatannya, salah satunya dengan mengatur bahwa bel perolehan. Sosialisasi Proyek Strategis Nasional PT Perkebunan Nasional atau PTPN yang berfokus pada pengelolaan dan pengolahan hasil perkebunan seperti kelapa sawit ini diikuti wali kota sekabupaten kota di Kalimantan. Kegiatan tersebut berlangsung di Balikpapan Selasa siang. Diselesaikan masalahnya. Pada umumnya permasalahan perizinan juga yang terkait dengan masalah. Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan, sosialisasi proyek strategis ini penting dilakukan. Ini setelah kebijakan dari pusat terkait pemberian pajak atau retribusi kepada perusahaan yang melakukan proyek strategis nasional atau PSN. Tujuannya yakni menunjang percepatan pertumbuhan sektor perkebunan yang ada di Kalimantan, khususnya Kaltim. Mandi di Batang. Pergi mandi di Batang dengan kekawalan. Boleh? Tapi minta cakepnya dengan penuh semangat ya, boleh? Ini sosialisasi dilakukan terkait dengan adanya kebijakan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah pusat yang sudah melalui surat dari Menko Perekonomian dan juga ada Impres dan juga ada Permendagri yang memberikan arahan
kepada pemerintah daerah untuk memberikan ruang relaksasi bagi pajak atau retribusi bagi perusahaan yang melaksanakan proyek strategis nasional. Nah, tentunya kita berharap Pemda dalam hal ini baik provinsi, terutama kabupaten kota ya, yang selama ini menerima PBWHTB untuk bisa dapat memahami pentingnya kebijakan ini sebagai stimulan agar terjadi percepatan pertumbuhan sektor perkebunan dan yang berdampak terhadap perekonomian nasional. Salah satu proyek strategis nasional yang menjadi perhatian pemerintah yakni kelapa sawit. Tujuannya yakni untuk mendorong peremajaan sawit rakyat dari 60.000 hektar menjadi lebih luas lagi. Sosialisasi PSN dilaksanakan di Kalimantan Timur ini adalah sebagaimana tadi disampaikan dalam rangka mendukung program strategis nasional di KTPN Group. Salah satu dari program strategis nasional karena kebetulan di Kalimantan Timur ini, di Kalimantan khususnya, KTPN itu ada bergerak di bidang sawit gitu ya. Tujuan dari PSN di KTPN Group untuk sawit ini salah satu melakukan juga mendorong peremajaan sawit rakyat itu kurang lebih 60.000 hektar. Dan tentunya ini akan sangat bermanfaat kepada industri perkebunan yang ada di Kalimantan. Dari data pendapatan asli daerah Kaltim sebesar 11 triliun rupiah, kontribusi industri perkebunan ternyata hanya menyumbang sebanyak 27 miliar rupiah. Angka ini masih lebih rendah dibanding sektor lainnya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Untuk menjaga kelestarian hutan hujan tropis dan perubahan iklim, Bank Dunia atau World Bank bersama Forum Pertukaran Pengetahuan Antar Negara Selatan melakukan studi banding ke Kaltim. Kegiatan ini diikuti 3 negara yakni Brasil, Republik Demokratik Kongo, dan Indonesia. Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan, dalam studi banding ini masing-masing negara berbagi pengalaman. Mereka juga mempertanyakan kebijakan pemerintah Indonesia terkait menjaga hutan dan pengurangan emisi. Dikatakannya, Kalimantan Timur dipilih menjadi tuan rumah karena merupakan satu-satunya provinsi yang membuat peraturan tata kelola ekonomi karbon pertama di Indonesia. The Sulu nationals. It is under the responsibility of the states and the Sulu nationals. Federal funds to the states as there is another. Bank di Franka, ya, dia sudah menjelaskan tadi banyak hal apa manfaat dari pertemuan ini. Salah satunya adalah kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu antara negara Brazil, Republik Demokratik Kongo, dan Indonesia yang diwakili oleh Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Jambi. Kita berharap pertemuan ini akan memberikan kontribusi dan pembelajaran kepada seluruh provinsi Indonesia dan juga negara-negara di ASEAN dan juga semua negara di dunia tentang bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita merangkul semua pihak, bahwasanya kita harus menyelamatkan bumi ini. Tujuan lain dari forum SSKE ini yakni memperkuat kerjasama global dalam upaya meningkatkan kesadaran setiap orang agar ikut menjaga kelestarian hutan demi mengatasi perubahan iklim global. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini.
Saya Syifa Aulia, pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktivitas.